Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan kursi kerja budget lagi, tapi kali ini kursinya itu dari brand yang namanya Trendy. Kalian mungkin udah pernah denger ya nama brandnya kalau misalnya kalian itu suka nonton TikTok. Karena kursi ini tuh cukup rame ya di TikTok, terutama karena price tag-nya. Yes, kursi yang satu ini price tag-nya itu cukup budget. Ada di kisaran 700 ribuan aja, dan kira-kira dengan budget segitu, bisa dapat kursi kerja sebagus apa sih? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas kursi kerja budget dari Trendy yang namanya itu Trendy FOA 99. Sekilas soal kursi ini, ternyata kursi ini tuh ada dua tipe. Ada si FOA 99 yang ada headrest-nya, dan ada si FOB 99 yang nggak ada headrest-nya. Dan kayaknya sih cuma itu doang bedanya. Untuk varian warnanya juga ada hitam sama grey. Gue saranin banget untuk ambil yang warna grey ya, karena kelihatan lebih bagus secara looks kalau menurut gue pribadi. First impression gue terhadap kursi ini tuh bisa dibilang cukup oke sih. Rakitnya juga super gampang karena parts-nya juga sangat straightforward ya. Menurut gue juga manual untuk ngerakitnya juga cukup detail. Sampai ke bagian baut apa aja yang harus dipakai di step by step-nya. Bahkan gue ngerasa pas ngerakit si Trendy FOA 99 ini, manualnya tuh lebih detail dibanding Rexus NC4 yang sempat gue review juga kemarin. Secara overview, Trendy FOA 99 ini adalah kursi kerja yang bisa dibilang cukup ergonomis karena bikin kita tuh bisa kerja secara tegak di meja kerja kita. Bentukan overallnya juga natural, at least buat gue tuh kerasa udah cukup oke sih di harga segini. Secara build quality, overall rangka dia tuh pakai bahan plastik, sampai ke wheelbase-nya yang juga pakai plastik. Tapi kursi dengan wheelbase plastik gini, itu punya satu keunggulan dibanding kursi-kursi yang wheelbase-nya itu pakai aluminium ya, yaitu untuk wheelbase-nya kalau digerakin ke sana kemari, itu suaranya lebih kalem. Selain itu, untuk caster wheel-nya juga kerasa lebih smooth ya dibanding beberapa kursi yang pernah gue coba. Jadi kursinya kerasa kayak enteng banget gitu kalau mau digerak-gerakin. Untuk ukuran joknya lumayan gede, terutama dari depan ke belakangnya ya. Karena untuk lebarnya tuh agak pendek ya, kalau gue ukur tuh cuma di 48 cm aja. Tapi walaupun gitu, di kondisi pantat gue yang gede, tetap kerasa luas joknya ya. Karena armrest-nya tuh, ya nanti gue bahas lah. Joknya pakai bahan busa gitu yang buat gue pribadi agak tipis, tapi dia kerasa padat banget ya, jadi nggak kerasa letoy dan empuk dari joknya tuh masih tetap kerasa. Cuman emang dia bentuknya lurus banget ya, jadi ibaratnya tuh butuh di break in dulu untuk bisa kerasa lebih empuk. Untuk backrestnya dia itu tingginya menurut gue pas banget, pakai bahan mesh juga yang gue suka banget karena bahan meshnya itu tuh yang halus gitu ya, jadi lebih friendly kalau kesentuh kulit dan jadi kerasa lebih empuk juga. Di belakang backrestnya ada semacam lumbar support yang unik ya, karena dia itu detachable. Jadi bisa dicopot pasang dengan gampang. Tapi jujur aja, untuk lumbar supportnya ini tuh kurang kerasa. Jadi kalau dicopot pun sebenarnya nggak ada beda yang gimana-gimana banget sih. Nah, seperti yang udah gue bilang juga tadi ya, khusus yang FOA 99 ini ada headrest-nya yang cukup gede. Dan bisa dipakai juga untuk senderan kepala kita kalau lagi kerja tegak. Cuman emang dia headrest-nya itu paten ya, dan nggak bisa di-adjust sama sekali. Tapi ya lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali. Nah, dia juga ada armrest yang ya sekedar ada aja ya. Posisinya rendah banget dan nggak bisa di-adjust sama sekali karena udah paten juga. Jadi nggak terlalu bisa kita andelin untuk posisiin tangan secara ergonomis ke meja kerja. Jadi tetap harus taruh tangan di meja kalau pasang kursinya itu di ketinggian yang kaki kita tuh tetap nyentuh lantai. Tapi kalau kata orang, banyak jalan menuju Roma. Penempatan armrestnya bisa kita akalin dengan cara naikin kursinya agak tinggi ya, sampai armrestnya itu tuh sejajar sama meja, dan kita pakai footrest supaya kaki kita tetap napak. Tapi ya gitu, harus ada footrestnya dulu. Nah, ngomong-ngomong ketinggian kursi, Trendy FOA 99 ini pakai sistem gas lift kelas 2 dengan max load-nya itu di 120 kg. Tapi ternyata setelah gua tes, kaki si Trendy FOA 99 ini kerasa sedikit lebih kokoh dibanding Rexus NC4 yang sempet gua review juga kemarin. Dan dengan berat gua yang di 86 kg, gua coba untuk stress test ketahanan kaki dan gas lift-nya, dan ini oke banget sih di harganya. Udah gitu, ini hidroliknya bisa ditinggiin sampai yang tinggi banget cuy. Ketinggian terendahnya ada di 43 cm dan yang paling tingginya itu di 56 cm. Ini tinggi banget sih, sampai di posisi tertingginya itu kaki gua udah susah napaknya dengan tinggi badan gua yang di 172 cm. Jadi kursi ini mungkin cocok buat kalian yang tingginya entah di 180 cm atau bahkan sampai 190 cm. Selain itu, kursinya juga ada mekanisme rocking, bukan recline ya, tapi rocking. Jadi kalau dibuka locknya tuh bisa buat senderan, tapi ya dengan sistem rocking.
Oke, rasanya untuk semua fitur dari si Trendy FOA99 ini udah gue sebutin ya. Jadi si Trendy FOA99 ini, khusus yang ada headrestnya yang gue punya ini, itu harganya ada di 799.000. Dan untuk yang FOB99 yang nggak ada headrestnya, itu di 699.000. Which is sebenarnya udah turun harga sedikit ya dari yang sebelumnya. Karena sebelumnya tuh yang Trendy FOA99 itu harganya di 899.000. Dan yang FOB99 itu di 799.000. Ya lumayan lah, turun cepet. Memang ada plus minusnya ya pasti dengan harga segini. Tapi buat gue pribadi sih, selama kursinya empuk dan bisa bikin kita kerja dengan posisi duduk yang tegak, tetap gue bilang oke sih. Gue pribadi pun cukup nyaman kerja pakai kursi ini. Walaupun emang sangat disayangkan ya soal armrestnya yang agak kurang berguna. Tapi ya tetap oke lah. Not bad banget dengan harga segitu. Untuk link pembelian kursinya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik, bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap kursi Trendy FOA99 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli kursi ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been Tommy, and as always, peace out.